إذا قال الله تعالى لعبد أن يكون بأرض جعل الله له إليها حاجة. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersabda Rasulullah SAW, "Idza qala Allah Ta'ala," apabila Allah Ta'ala telah menentukan li'abdi kepada seorang hamba ayyamuda bi'abdi akan mati di satu daerah, ja'alallahu lahu ilayya hajatan, Allah menjadikan baginya kebutuhan ke daerah itu. Artinya kalau Allah sudah menentukan daripada kematian seseorang dan dia matinya atau azabnya pada tahun sekian, bulan sekian, hari, tanggal, menit, detik, itu namanya azab. Tidak bisa dimajuin, tidak bisa dimundurin, ya. Sudah ketetapan seperti itu sudah diberikan, ya. Begitu juga seseorang meninggalnya di mana? Apakah meninggalnya di Polis, di Pondok, atau di Jakarta, atau di mana? Itu memang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya seseorang meninggalnya di Mekah, misalnya, maka dia akan dimudahkan untuk pergi ke Mekah, entah ada kerjaan atau umroh atau haji misalnya. Nah, maka ja'alallahu ilaihi hajatan, Allah jadikan kepadanya kebutuhan di daerah tersebut. Artinya ada kebutuhan di situ. Benar di dalam satu hikayat di zaman Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Sulaiman sedang mengumpulkan beberapa orang untuk berada di istananya. Tiba-tiba datang malaikat maut, bahwa malaikat maut mengatakan kepada Nabi Sulaiman bahwa itu seorang tuan, dia matinya di India. Cuman saya bingung, mati di India hari ini nih, cuman sebentar lagi, beberapa jam lagi nih. Tapi dia masih ada di kerajaan kamu, di daerah sekitar Palestina di situ. Itu kuasa Nabi Sulaiman tuh, kerajaan di Palestina yang sekarang diikuti oleh orang Yahudi itu, yang dikatakan Masjid Aqsa itu adalah bawahnya Nabi Solomon. Jadi daerah sekitar situ, ya Nabi Sulaiman memang ada. Maka ini mereka tahu gimana? Ya tiba-tiba itu orang yang dituduh amalkan maut merasa bunda kakinya. Dia sampai itu Nabi Sulaiman, saya kalian mati terus. Siapa? Itu orangnya. Saya gak enak dilihat terus. Apa yang boleh? Kata Nabi Sulaiman, itu mereka mau. Mau kata saya. Terus gimana? Bisa kan Nabi Sulaiman, saya ini dijauhkan sama dia. Bisa takut mati nih. Kalau saya lihat nama dia nih, saya akan mati terusan nih. Akan mati sebentar lagi nih. Udah kalau mau kemana emang? Saya mau ke India dan yang memang jauh dari itu. Karena Nabi Sulaiman, ya dengan mujizatnya bisa memintakan angin untuk membawa dia ke negeri India. Ketika nyampe di negeri India, baru nyampe jadi kadang mau ada di depan dia, langsung dicabut nyawanya. Artinya kalau memang dia matinya di India, meskipun dia berada jauh dari India, Allah bikin tuh, ya Allah bikin dia pengen ke sana, entah apa kayak
banyak gitu. Ya, cara pokok macam-macam. Itu orang daripada ketentuan Allah ketika seseorang menemui ajalnya. Kita nggak tahu di mana nih kita meninggal. Apalagi kamu kita atau orang di mana bahwa alam dari tahu. Ya, kan? Oleh sebab itu, ya kita hanya tinggal mempersiapkan. Ya, maka bumi, ya, di tanah ini, dia berkata kepada Allah, ya Rabbi, hada mastaudaatmu, wahai Tuhanku, engkau telah mempercayakan diriku kepada aku. Artinya di dalam masalah ajal, ya, di mana orang tersebut berada, ya, bumi yang itu akan siap akan daripada memenuhi tugasnya. Tapi buminya di situ, gitu ya. Ya kita di dalam memahami dalam hadis ini, ya bagaimana mengapa sebenarnya untuk mewaspadai akan dari kematian, karena tidak boleh tahu kapan datangnya kematian. Maka kita siap dari sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mematuhi daripada perintahnya dan menjauhi daripada larangannya, dan keluar dari perbuatan zalim, ya, apabila ya suka menyakiti orang, stop dulu. Ya, kalau kita misalnya ada punya hutang, ya cepat bayar ini. Kalau kita mampu di sekarang, ya berbeda kalau kita berapa. Kalau kita bisa berwasiat kepada anak kita nanti ini, kalau setelah bapak meninggal, ya pada ibu ini jatah sekian, ada tanah berapa hektar, bagi dan itu pesen ada di mana seperti itu. Takutnya apa? Takutnya namanya kematian kita tahu, ya, apalagi misalnya kalau mau berpergian jauh, nah ini yang tidak tahu apakah di sana dia meninggal atau tidak. Maka kalau seperti itu ya kita mempersiapkan bekal kita nanti di akhirat. Bekal kita di akhirat bukan dengan membawa makanan lagi, terus lagi membawa mati, kalau di kuburan di kopi apa kita? Ya kuburan, ramai. Udah berlaku di rumah, ya makanya kita mau piknik, tamasya, kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau pulang ke akhirat, kalau kubur, yang dibawa adalah amal ibadah kita. Ya. Maka mumpung Allah masih izinkan kita untuk ini, maka masih kemungkinan banyak amal soleh yang akan kita lakukan. Ya. Seperti hari ini saat ini itu termasuk ini amal soleh. Itu dengan daripada di dalam ketentuan Allah, seseorang yang meninggal dunia di dalam satu daerah, ya kadang sebulan pada kerjaan di Kalimantan misalnya, ada kerjaan di Aceh misalnya, di sana dia meninggal. Bulan tiba mau umroh, ada sakit tiba sembuh mau umroh, meninggal di sana. Itu semuanya sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal-hal seperti itu pasti, ya pasti ya sudah tidak ada yang diragukan lagi kalau mengenai kematian. Buktinya zaman sekarang ada nggak dari zaman Nabi Adam dan misalnya ibu dari ibu semuanya itu pada mati semua. Di kampung kita aja yang tua-tua bisa hidup kan? Artinya apa? Dan namanya kematian pasti akan mendatangi diri kita. Kalau sudah mati mau tidak bisa ngapain kita. Ya, paling kita bisa mengharapkan amal jariah kita di masjid. Kita punya anak yang sini hadir. Kalau kita punya anak di sini ya, insya Allah sama masjid masih bisa kita beribadah, dapat amal kita apa dapat pahalanya. Atau kalau kita punya anak soleh, nah, setiap dia beramal soleh, ibadah dapat. Atau kalau dia membuahkan kita dengan kalimat bahwa mengikuti walidayya, pertama dan sendiri. Atau kita punya mimpi yang bermanfaat, maka amal tersebut dari itu meskipun kita meninggal dunia tetap mengalir kita, ya mengalir kepada kita yang sudah meninggal dunia. Selain dari itu kita tidak bisa lagi, tidak bisa kita berkarir mengisahkan bisa nggak? Tidak bisa.
Kalau udah kuburin dan kuburin, jangan kalau belum dikuburin, jangan sudah kuburin, yang belum kuburin kan, ya, belum tinggal dunia nih, tinggal kuburin doang, bisa nggak dia di sini? Bisa. Jadi kalau seperti itu ya sudah menunggu daripada ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mumpung kita diberikan umur panjang, yang mampu dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak kepada amal soleh. Bukan hanya kepada Allah saja kita berumur baik ini, tetapi kepada manusia juga. Yang seharusnya begitu. Dari doa kepada manusia, jangan suka menyakiti orang, berzolim, atau kita punya hutang misalnya, ya jangan